Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andriani, NIM 2018-12-128 dari Program Studi Akuntansi semester 6. Izinkan saya di sini akan menjelaskan kuliah kerja lapangan di Kantor Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau yang sering disebut dengan P2PK yang beralamat di Gedung Juanda 2, lantai 1920, Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1 Jakarta. P2PK merupakan organisasi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. P2PK berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan. Profesi keuangan antara lain profesi akuntan publik, profesi penilai publik, dan profesi aktuaris publik. Dan visi misi P2PK yaitu menjadi penggerak utama dan katalisator tata kelola yang baik menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan. Kemudian misi dari P2PK yaitu menyediakan saran-saran strategis untuk pengambilan kebijakan yang berwawasan ke depan. Yang kedua, membangun budaya kerja berbasis nilai Kementerian Keuangan yang kohesif. Yang ketiga, membangun organisasi dan tata kelola Kementerian Keuangan yang modern. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya. Yang kelima, mengelola keuangan Kementerian Keuangan secara akuntabel berdasarkan prinsip value for money. Yang keenam, menyediakan sistem informasi yang menjadi katalisator integrasi layanan TIK Kemenkeu. Yang ketujuh, menyediakan layanan sentra korporat yang efisien. Yang terakhir, mengelola BUMN Kementerian Keuangan secara optimal dan akuntabel. Profesi binaan P2PK existing ada 3. Yang pertama akuntan, yang kedua penilai, dan yang ketiga aktuaris. Ada juga 3 profesi dalam proses integrasi. Yang pertama konsultan pajak, kedua ahli kepabeanan, dan yang ketiga pejabat lelang kelas 2. Layanan P2PK terus melakukan terobosan layanan berbasis teknologi informasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Enterprise Architecture Kemenkeu. Yang pertama, layanan P2PK yaitu perizinan profesi keuangan. Yang kedua, penyajian informasi dan analisis data profesi keuangan. Yang ketiga, pengembangan profesi keuangan. Keempat, perumusan kebijakan profesi keuangan. Dan yang terakhir, pengawasan profesi keuangan. Selanjutnya, kita akan mengenal profesi keuangan. Profesi keuangan yang ada di P2PK ada 2. Yang pertama, profesi akuntansi dan profesi aktuaris. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profesi akuntansi terlebih dahulu. Profesi akuntansi ada 3 macam. Yang pertama, akuntan manajemen atau CPMA. Di antaranya CFO perusahaan, jasa non-asuransi di internal perusahaan. Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan, menyusun, dan berpartisipasi menyusun sasaran atau tujuan akuntansi manajemen yang diharapkan dan memilih cara yang tepat untuk memonitor semua aktivitas dalam pencapaian sasaran. Yang kedua, akuntan berpraktik atau CA adalah akuntan berregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui kantor jasa akuntan. Di antaranya rekan KCA, pemimpin KCA, jasa non-asuransi yang bertugas untuk pembukuan, kompilasi laporan keuangan, pendampingan pelaporan keuangan, dan jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Yang ketiga, ada akuntansi publik atau CPA, merupakan akuntan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Akuntan publik atau CPA terdiri dari rekan KAP, pemimpin KAP, jasa asuransi, dan non-asuransi. Contoh jasa asuransi yang pertama audit, yang kedua review laporan keuangan, yang ketiga jasa asuransi lainnya seperti evaluasi atas kebutuhan terhadap peraturan dan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal.
Contoh jasa non-asurans, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Kemudian, profesi aktuaris. Secara umum, profesi aktuaris dapat dibagi menjadi FAAI yang memiliki kewenangan menandatangani laporan hasil aktuaris, ASAI sebagai tenaga aktuaris yang membantu FSAI, dan CNLA yang hanya dapat bekerja sebagai aktuaris di perusahaan asuransi umum. FSAI atau aktuaris sebagai penanggung jawab hasil aktuaris, ASAI atau ajun aktuaris sebagai tenaga aktuaris membantu fellow, CNLA atau Certified Non-Life Analyst sebagai tenaga aktuaria di perusahaan asuransi umum. 3 profesi keuangan dalam proses integrasi P2PK. Yang pertama ada konsultan pajak, yaitu orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Asosiasi profesi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau AKP2I, Perkumpulan Konsultasi Praktisi Perpajakan Indonesia atau Perkopi, Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia atau P3KPI. Yang kedua, ahli kepabeanan. Orang yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang pabeanan yang telah diberikan sertifikat ahli kepabeanan. Asosiasi profesi, Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia atau PERAKI, Asosiasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan Indonesia atau ASAKINDO. Yang ketiga yaitu pejabat lelang kelas 2, pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela. Asosiasi profesinya Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia atau PPL 21. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pusat Pembinaan Profesi Akuntansi dalam kuliah kerja lapangan yang diadakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Muria Kudus. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.